Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nih, ngikutin Mistia ya. Nih, tahu aja sih Mistia sedang melihat tanaman Mistia. Lihat deh. Mistia punya. Ini nih buah tin. Ini ada jeruk. Jeruknya tadi malam baru dipanen nih, jadi masih kecil-kecil. Nah, ada yang istimewa. Kalian tahu itu buah apa? Ini loh, nih. Iya, itu buah lengkeng. Sebentar lagi Mistia akan panen. Yeay! Siapa yang mau lengkeng? Ke rumah Mistia. Kita panen bareng ya. Senang kan? Kalau di rumah kita banyak tanaman, mau apa? Mau buah, tinggal petik. Mau sayur, tinggal petik, tinggal kita makan. Nah, sekarang Mistia akan menjelaskan tentang tugas kita. Kalian tadi sudah lihat dong video tentang pembuatan tanaman dari menggunakan metode aquaponik. Nah, sekarang Mistia tunjukkan. Kalau Mistia juga sudah loh membuatnya. Yuk kita lihat. Iya. Nah, hari ini Mistia akan tunjukkan ke kalian. Kalau tadi kan kalian sudah lihat tayangannya. Nah, sekarang akan Mistia jelaskan secara rinci apa saja sih yang diperlukan. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya menggunakan alat-alat atau barang-barang yang ada di rumah. Sesuaikan saja nak yang ada di rumah ya nak ya. Nah, sekarang Mistia akan tunjukkan. Mistia sudah menanam kangkung. Nah, apa aja Miss yang dipakai? Nih udah kangkungnya, lihat tuh, sudah mulai kan tumbuh tinggi. Untuk bahannya aquaponik yang ada di rumah Mistia menggunakan ini. Ini namanya box styrofoam. Tuh, ini Mistia lapis plastik supaya tidak bocor. Khawatir aja sih karena ini bekas Mistia mancing, bekas tempat memasukkan ikan. Mistia takutnya ada bocor, makanya Mistia lapis dengan kantong plastik. Nah, nanti di dalamnya sini sudah Mistia kasih air tuh nak. Nah, ini ada air ya tuh, kalian bisa lihat kan? Ada air. Nah, kemudian Mistia pakai ini nih. Ini sejenis triplek tapi dari plastik. Sebenarnya nggak harus ini, yang penting kalian cari saja media yang nanti bisa kalian bolongin untuk tempat menahan pot ya. Nah, tuh seperti ini. Atau nih, nanti juga kalian bisa pakai, kan kita pakai pot ini nih. Ini khusus, ini pot memang sudah ada yang jual. Ini memang pot untuk aquaponik, jadi dia sudah ada bolong-bolongnya. Bolong-bolong ini fungsinya adalah untuk air dan udara, karena akar juga memerlukan oksigen. Nah, kenapa Mistia pakai ini nih? Ini bisa dari bahan atau benang nih yang agak tebal. Ini seandainya kalian menggunakan tempat yang tinggi, yang airnya tidak bisa menyentuh dasar pot, si kain ini adalah sebagai perantara untuk penyerapan air yang di bawah, supaya airnya nanti naik sampai deh ke bagian bibitnya, sehingga pertumbuhan akarnya bisa cepat jadi karena ada air. Nah, untuk box styrofoam, kalau kalian tidak ada di rumah, bisa pakai ini loh. Ini box yang biasa kalian buat untuk menyimpan alat tulis atau mainan kan? Nah, bisa pakai ini. Jadi nanti kalian cari alas yang untuk bisa menahan si pot ini supaya tidak nyemplung ya. Ketal. Nih, Mistia juga punya ide. Haha. Tada! Aku punya toples plastik. Nah, terus Mistia bingung, aku nggak punya triplek, mana caranya ya? Aku pakai aja kawat. Nih dia nih, tuh kawatnya. Lihat tuh, kawatnya hanya untuk mengganjal istilahnya ya, supaya si pot tidak masuk ke dalam toples. Tapi karena Mistia juga tidak ada pot,
kemudian aku lihat, ada bekas air mineral deh, gelas air mineral. Oke, nah ini aja dipakai buat pot. Tapi ingat loh, kalian harus bolong-bolongin sampingnya atau bawahnya supaya penyerapan air dan oksigen sampai pada si bibit tanaman tadi supaya bisa tumbuh subur ya. Nah, nanti kalian bisa prosesnya seperti ini. Nah, dengan adanya kawat si potnya nggak nyemplung. Tuh, tinggal kita kasih air. Tara. Nah, wah. Tuh, kalau kalian airnya tidak mencapai bawah pot nih, nah si bahan ini nak yang jadi perantara air supaya nanti airnya bisa diserap oleh si bibit atau biji yang akan kita tanam. Tapi kalau kalian mau sampai terendam juga nggak apa-apa, boleh kok. Tuh ya, nih seperti ini. Mistia di sini ada yang menggunakan tuh kain, ya. Kemudian ada juga loh pot yang tidak pakai kain tuh, karena kalian lihat kan dasarnya sudah basah. Jadi si akar si bibit ini tidak kehausan ya. Oke. Nah, apalagi yang kalian butuhkan? Kalian butuhkan adalah media tanam. Ya, media tanam bisa kalian pakai, ada alternatif seperti ini. Nah, ini bisa namanya kapas sintetis. Nih, kapas sintetis ini kalau di rumah Mistia pakai di akuarium sebagai bagian dari tempat penyedotan kotoran ya. Jadi akuarium Mistia tetap bersih karena kotorannya disedot. Nah, nanti disaring di sini. Tuh, ini bisa kita gunakan. Nanti kita langsung masukkan di sini. Nah, masukkan di dalam potnya. Baru kita taruh bibitnya. Tapi kalau kalian tidak punya kapas ini, terus kalian punya bahan tanaman yang lain, media tanam yang lain, boleh loh. Nih contohnya, Mistia punya sekam bakar. Nah, sekam bakar ini bisa kalian cari atau kalian beli di tukang-tukang pedagang tanaman hias yang di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kalau kalian misalnya bosan di rumah, boleh loh, Pak, yuk kita cari media tanaman, yuk kita jalan-jalan ke tukang tanaman hias. Tapi ingat ya, harus selalu ingat pakai masker dan jaga jarak ya. Gak boleh dempet-dempetan, ingat itu, oke? Nah, media tanam sekam bakar ini bisa kita gabungkan, kita campur dengan ini namanya kokopit ya. Ini kokopit, nih satu bagian sekam bakar dicampur dengan satu bagian kokopit, kemudian Mistia ada lagi satu media. Nah, ini namanya pasir malang. Wow, jauh sekali dia jalan dari Malang sampai Jakarta. Nih, pasir malang ini seperti ada batu-batunya nak ya. Ini hanya setengah. Jadi jangan terlalu banyak, hanya setengah saja. Nanti kita campur tiga media ini jadi satu, baru kita masukkan ke dalam pot tadi ya. Itu alternatifnya. Kalian bisa langsung pakai kapas sintetis atau pakai campuran dari media tanam. Nah, kalau itu sudah selesai semua, oh ya, jangan lupa loh, supaya tumbuh subur nih, air yang di dalam box boleh kalian tambahkan dengan ini pupuk cair ya. Ini pupuk cair yang memang khusus untuk tanaman aquaponik. Jadi pupuknya bentuknya cair, tapi hati-hati ya, kalau pakai menggunakan pupuk ini kalian harus pakai sarung tangan ya. Jadi tidak langsung ke tangan kalian, takutnya nanti tangannya ada yang sensitif, jadi gatal atau jadi merah, atau bisa minta bantuan mama atau papa ya nak ya. Nah, yang paling penting dari menanam ini adalah bibitnya. Terus nanam apa dong kalau nggak ada bibitnya? Nah, di sini Mistia punya banyak bibit. Tuh, ya.
Lihat nih, ada bayam, ada sawi, ada tomat, ada apa lagi ya? Aku punya terong, aku punya cabai. Nah, ada tadi ada bayam merah. Nih, supaya kita kuat seperti Popeye, ya. Bibit ini bisa kalian beli online juga bisa, atau kalian beli di supermarket. Banyak loh yang sekarang yang jual, ya. Jadi bibitnya silahkan kalian pilih, kalian mau tanam apa, ya. Nah, selain itu, yuk, Mistia mau tunjukin lagi. Mistia ada tanaman lagi loh, selain menggunakan, oh iya, Mistia lupa. Kalau kita menggunakan metode aquaponik ini nak, kalian tidak perlu menyiram ya, karena kan kebutuhan airnya sudah terpenuhi. Oke? Tapi satu hal yang perlu kalian ingat adalah kalian harus meletakkannya di bagian atau di tempat yang terkena sinar matahari. Iya, pintar. Karena kalian sudah tahu dong, masih ingat dong, sinar matahari sangat diperlukan oleh tanaman untuk proses pembuatan makanan mereka, ya. Jadi kalau sudah pakai sistem aquaponik, kita tidak usah repot-repot menyiram. Kalian hanya memperhatikan setiap hari, sudah bagaimana ya bibitku ya, oh sudah menongol kecambahnya, oh sudah tumbuh tunasnya. Jadi itu yang nanti kalian laporkan kepada Mistia, ya, hasil pertumbuhan dari tanaman yang sudah kalian tanam. Nah, yuk sekarang Mistia mau tunjukin lagi. Nah, sini ada tanaman lagi dari yang sudah Mistia semai. Nah, ini kebetulan Mistia punya potnya sebenarnya ini udah lama nih nggak kepake nih, karena pohonnya sudah waktu itu sudah mati. Nah, ini Mistia jadikan sebagai tempat penyemaian bibit cabai. Nah, itu ada cabai nak, tuh udah mulai kelihatan kan. Nanti tinggal bisa kalian pindahkan. Kalau sudah kalian semai seperti ini, bisa kalian pindahkan di pot atau di tanah, ya. Selain pot ini, kalian juga bisa gunakan apa coba? Ember bekas. Nah, jadi kalau misalnya di tempat cucian atau di gudang ada barang-barang bekas, ada ember bekas, jangan dibuang, jadiin pot aja, ya, supaya bisa lebih bermanfaat dan nanti hasilnya dapat kita nikmati bersama. Kita bisa menumis kangkung bersama keluarga, ya kan? Tapi ingat ya, kalau sudah jadi masakan, jangan lupa kirim ke aku. Mistia siap menanti masakan kalian. Oke nak? Selamat mencoba teknik yang tadi sudah Mistia jelaskan. Selamat kalian untuk menikmati proses pertumbuhan tanaman yang nanti akan kalian tanam. Oke? Dan yang terpenting adalah kalian harus tetap isi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Oke? Selamat mencoba anak pintar. Mistia akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak.